warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil karya kami, materi tentang ayat jurnal penyesuaian. Definisi dari ayat jurnal penyesuaian adalah: dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian adalah penyesuaian atas saldo-saldo akun di buku besar dilakukan dengan membuat jurnal yang disebut jurnal penyesuaian. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo yang terkait pada beberapa akun. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari ayat jurnal penyesuaian. Dalam jurnal penyesuaian terdapat fungsi jurnal penyesuaian yang perlu Anda ketahui. Berikut beberapa fungsi jurnal penyesuaian, yaitu: 1. Agar pada akhir periode akun real, yaitu harta, kewajiban, dan modal, menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 2. Dapat menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. 3. Digunakan dalam menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. 4. Agar akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Berikutnya tentang ayat-ayat jurnal penyesuaian terbagi menjadi 4. Yang pertama, beban dibayar di muka. Akun beban dibayar di muka akan muncul apabila aktiva yang diperoleh secara tunai mulai dikonsumsi. Akun ini biasanya memiliki masa jatuh tempo, entah karena berlalunya waktu atau karena pemakaian atau konsumsi. Sebelum disesuaikan, aktiva yang diperoleh akan ditetapkan terlalu tinggi dan beban ditetapkan terlalu rendah, sehingga ayat jurnal penyesuaian menyajikan akun beban dicatat di sebuah debit dan aktiva di sebelah kredit. Kategori penyesuaian beban dibayar di muka ini berlaku untuk pemakaian perlengkapan asuransi dan penyusutan aktiva tetap. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Sementara itu, akun pendapatan diterima di muka muncul apabila perusahaan telah menerima sejumlah kas atas pekerjaan yang belum diselesaikan. Akibatnya, kewajiban akan dicatat terlalu tinggi, sedangkan pendapatan akan ditetapkan terlalu rendah, sehingga di dalam ayat jurnal penyesuaian, akun kewajiban akan dicatat di sisi debit dan akun pendapatan akan dicatat di sisi kredit. 3. Pendapatan akrual. Pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum diterima dalam bentuk kas atau dicatat pada tanggal laporan keuangan disebut pendapatan akrual. Pendapatan akrual dapat berasal dari akumulasi penghasilan yang belum tertagih atas pengorbanan yang telah diberikan. Ayat jurnal penyesuaian untuk pendapatan akrual diperlukan untuk mengetahui jumlah piutang atas pendapatan pada periode berjalan. Sebelum penyesuaian, baik akun piutang maupun pendapatan sama-sama dicatat terlalu rendah. Untuk itu, ayat jurnal penyesuaian untuk dibuat menaikkan jumlah saldo kedua akun tersebut dengan mencatat akun piutang di sebelah oleh debit dan akun pendapatan di sebelah kredit. 4. Beban akrual. Berbanding terbalik dengan pendapatan akrual, beban yang telah terjadi tapi belum dibayarkan atau dicatat pada tanggal laporan keuangan disebut beban akrual. Penyebabnya munculnya pendapatan akrual sebelum penyesuaian akan beban dan kewajiban akun dicatat terlalu rendah, sehingga diperlukan penyesuaian akan akun-akun tersebut. Di dalam ayat jurnal penyesuaian, jumlah saldo kedua akun tersebut akan dinaikkan dengan menembit beban dan mengkredit akun kewajiban. Selanjutnya, saya akan membacakan akun dari ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, yaitu persediaan barang dan jasa. Jurnal penyesuaian digunakan dalam menghilangkan persediaan barang awal yang ada di neraca saldo serta mencatat persediaan barang akhir berdasari informasi dari stok outname dalam periode. Ikhtisar rugi laba berada di kredit, persediaan barang awal di debit, persediaan barang akhir di kredit, ikhtisar rugi laba ada di debit. Yang kedua, persediaan perlengkapan. Sejumlah perlengkapan yang telah terpakai selama periode dalam kegiatan perusahaan juga memerlukan jurnal penyesuaian yang dapat disusun dengan cara sebagai berikut. Beban perlengkapan terletak di kredit. Perlengkapan senilai
Perlengkapan senilai perlengkapan yang terpakai ada di debit. Yang ketiga, penyusutan aset tetap. Aktiva tetap berwujud atau aset tetap dalam satu periode juga memerlukan jurnal penyesuaian yang bisa dibuat menggunakan metode seperti beban penyusutan berada di kredit, akumulasi penyusutan ada di debit. Selanjutnya, biaya YMH dibayar. Biaya menjadi hak atau YMH namun masih belum dibayarkan tunainya juga perlu dibuatkan jurnal penyesuaian akhir periode. Penulisan jurnal penyesuaian akun ini dapat menggunakan metode sebagai berikut. Beban. Beban terletak di kredit. YMH dibayar terletak di debit. Yang kelima, biaya dibayar di muka. Biaya yang sudah digunakan bisa dibuatkan jurnal penyesuaian saat melakukan pembayaran dan dicatat sebagai biaya dibayar di muka pada akhir periode. Jurnalnya yaitu beban berada di kredit dan YMH dibayar di muka berada di debit. Penafsiran piutang tak tertagih. Kerugian piutang yang tak tertagih dapat dibuat jurnal penyesuaian untuk mengetahui nilai sebenarnya pada akhir periode. Jurnalnya kerugian piutang tak tertagih di kredit, cadangan piutang tak tertagih di debit. 7. Penyesuaian saldo kas di bank. Dengan laporan rekening koran, apabila terdapat selisih antara saldo kas di bank yang dicatat oleh perusahaan dengan saldo di rekening koran bank, maka koreksi di akhir periode dapat dilakukan menggunakan jurnal penyesuaian. Jurnalnya yaitu kas di bank di kredit, beban ADM bank di debit, pendapatan bunga di kredit. 8. Pendapatan YMH diterima. Pendapatan yang menjadi hak dalam kurung YMH akan tetapi masih belum diterima tunainya juga perlu dibuatkan jurnal penyesuaian hingga di akhir periode. Jurnalnya YMH diterima di kredit, pendapatan di debit. 9. Penyesuaian saldo kas di bank dengan rekening koran dari bank. Jurnal penyesuaian juga dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara saldo rekening yang dicatat perusahaan dan saldo yang dicatat oleh pihak bank. Sementara contoh jurnal penyesuaian ini misalnya bisa disusun sebagai berikut. Keterangannya yaitu biaya ADM bank, utang usaha, piutang usaha, dan piutang mesel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.